Yang kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya ditemani dengan Bung Auraman dan juga Bung Teguh, agen propaganda program sepak bola untuk Anda. Ya, Bung Aun dan Bung Teguh, saya mau cerita dulu nih. Saya pertama kali seneng dengerin komentator bahasa Inggris sebenarnya di Piala Asia 2007. Waktu itu kan Indonesia jadi ini ya, jadi tuan rumah ya, tuan rumah. Terus saya prefer untuk nyetel di TV kabel waktu itu apa ya? Ya pokoknya di TV kabel lah, dan dia bahasa Inggris. Meskipun pengucapan Bambang Pamungkas jadi beng beng kalau nggak salah ya, beng beng Pamungkas. Nah saya itu ngerasa kayak kalau yang sekarang ya, makanya sekarang dengar komentator ini bukannya tidak menghargai ya, dengar komentar bahasa Indonesia tuh kayak berlebihan gitu. Di sisi lain momennya biasa aja. Sementara kan ini beda ya, saya juga sering ngedengerin RRI Pro 2 kalau misalkan lagi di jalan ngedengerin Persib gitu, itu kan memang harus ekspresif gitu. Karena saya pernah dengar kayak bola ditendang dan terus ada hening sejenak, bola tendangan Cucu Hidayat 10 meter di atas Mistar. Itu kan dramatis ya. Padahal kan kita tahu ya 10 meter tuh jauh gitu, jauh banget. Cuma emang harus dibikin gitu biar kitanya pun kerasa deg-degan meskipun gak lihat. Nah, Aun kan bekerja sebagai komentator dan hitungannya komentator play by play ya. Bisa jelasin lu nggak sih apa sih komentator play by play itu? Si komentator play by play ini kalau misalnya pemirsa mau tahu adalah komentator yang mandu pertandingan gitu dari sejak menit pertama ya. Selamat malam pemirsa bla 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 bla. Saya ini ya tim A di sisi kiri itu yang mandu pertandingan, kalau ada gol yang tadi disebutin itu sebenarnya play by play. Jadi mandu menit per menit play yang terjadi di pertandingan, itu yang sering terjadi. Ada satu lagi mungkin modelnya pundit ya, itu kan dipopulerinnya sama di Inggris ya. Di Inggris yang lebih banyak populernya. Walaupun sebenarnya dari dulu juga pasti ada dua biasanya. Walaupun faktanya sebenarnya yang baru saya tahu juga karena saya kerjanya buat perusahaan di Asia Tenggara. Kalau di negara lain di Asia Tenggara itu yang berdua tuh ternyata cuma di Indonesia. Cuma Indonesia. Oh, negara lain tuh nggak ada sebenarnya. Di negara lain itu kebanyakan cuma satu, jadi emang cuma mandu pertandingan aja. Sementara kalau misalnya ada diskusi soal taktik, soal apa yang terjadi di pertandingan, review itu biasanya mereka di halftime show atau pas setelah pertandingan. Berarti bisa dibilang kita agak lebih maju dikit ya. Karena mungkin kalau orang Indonesia suka banget keseruan kan gitu, lebih suka ramai gitu. Itu juga jawabannya kenapa zaman sekarang yang lebih dicari adalah komentator yang emang ekspresif, karena kebetulan saya juga dapat briefnya ada itunya juga gitu. Harus ekspresif. Harus ada ekspresifnya juga. Cuman saya bilang saya nggak mungkin modelnya kayak gitu. Saya mau pakai setiap komentator pasti ada idolanya lah. Saya pengennya kalau misalnya gitu cara ekspresifnya saya pengennya kayak Peter Drury gitu. Jadi lebih klasik lah, bukan pakai ngeluarin kata-kata yang mohon maaf ya, bagus mungkin ada marketnya, cuman saya nggak pengen market saya itu gitu. Saya pengen marketnya yang emang lebih suave, lebih klasik gitu, lebih nyaman didengar lah gitu. Saya berusaha untuk seperti itu. Cuman memang ternyata yang diinginkan oleh pasar, kepada ini kan pasar ya. Pasar juga emang lebih sukanya yang berisik, yang luar biasa, terus kayak tendangan membelah lautan dan lain-lain gitu. Lebih senangnya. Tapi itu emang lucu sih. Itu emang lucu sih. lebih laku yang seperti itu sebenarnya gitu. Bahkan kalau di Indonesia, karena saya juga akhirnya ikut kayak komunitas komentator gitulah. Sampai ditanyain punya ini sendiri nggak? Oh gitu. punya kata-kata itu sendiri. Saya ngeluarin mantapu tuh cuman itu doang sebenarnya. Saya juga bingung, nggak punya tagline nih. Akhirnya saya keluarin lah, saya punya ini sendiri namanya mantapu P-nya 3. Sebenarnya buat itu doang biar punya ciri khas. Karena katanya di komunitas itu bilang harus punya ciri khas sendiri katanya. Oke. Nah, Bung Teguh nih. Bung Teguh kan pasti nonton sepak bola lokal juga kan. Tadi contohnya kan nih tahu Bung Ramadan sama Bung Yoyo gitu ya. Mereka sebagai komentator dan khususnya memang orang yang terlibat di situ gitu ya. Mereka hampir setiap pekan tahu lah gitu nonton pertandingan siapa pemainnya. Pasti hampir jarang banget salah untuk nyebut nama pemain. Karena kita dari deg-degannya aja udah tahu gitu ya. Yang pendek Eka Ramdhani misalkan gitu, yang tinggi siapa. Nah sementara kalau misalkan komentator kayak komentator nasional lah sebutlah, sering salah gitu. Bahkan mereka tuh kadang susah ngebedain Haryono, Taufik, padahal kan beda banget gitu. Nah menurut Bung Teguh ya, komentator play by play itu masih penting gak sih? Masih relevan gak sih? Bukankah mereka tuh ya kalau menurut saya kayak ya udah mereka tuh ngomongin apa yang kita lihat gitu. Kalau kata Bung Teguh masih relevan gak? Ya kalau ditanyanya relevan atau enggak, kembali ke tadi
seperti tadi saya bilang di awal gitu. Memang kadang-kadang kan yang nonton TV itu perlu ada panduan kayak dan yang harus diingat tuh nggak semua yang nonton bola tuh orang yang suka bola. Karena kan kadang-kadang perlu ada Penjelasan. ya penjelasan ini tuh apa sih. Kadang-kadang gini, saya suka ketawa sendiri kalau misalkan nonton timnas atau misalkan nonton Persib gitu ya, kan saya orang Bandung. Nanti tiba-tiba misalkan adik saya yang perempuan atau ibu saya nonton gitu, ngiranya tuh ya Persib itu biru. Ya ketika dia gini, wajah, kok ini kenapa? Karena dia tidak tahu mendengarkan ya. si panduan itu kan justru karena ya tadi yang di awal ada yang sifatnya informasi dan fungsi tambahannya mungkin ya guide tadi ya. Jadi ya kalau saya nggak ada ya bisa-bisa aja gitu. Cuman ya kalau dibilang relevan ya masih relevan karena fungsi yang tadi gitu. Fungsi pemberi informasi tadi ya. Cuman kalau misalkan ini mungkin untuk beberapa market tertentu ada yang ini kayaknya nggak usah deh, mendingan si taktiknya deh. Tapi kan ya harus diingat kembali bahwa kalau ketika itu ada di televisi pasti informasinya menyeluruh juga. Ya itu sama jadi market yang adanya gimana gitu sih. Nah, kalau Aun apa yang dilakukan? Kan Aun mengomentatori sendiri ya. Apakah itu hanya play by play aja atau ngasih insight dalam taktikalnya juga, Aun? Kalau saya karena kebetulan karena bisa Iya. bisa memberikan insight kepada taktik. Saya biasanya ketika komentatorin satu taktik, saya kasih tahu misalnya shifting pergerakan defensifnya kayak seperti apa. Saya kadang kasih tahu tim itu dulu yang punya tokoh revolusi negara tersebut misalnya. Saya jelasin itu, atau enggak dulu tuh tim ini sebenarnya tim punya pemerintah tapi akhirnya dibeli. Saya kadang kasih trivia yang dalam ya. Walaupun kadang-kadang saya kasih trivia gak penting juga, kayak misalnya tim ini tuh yang punya artis India loh gitu. Karena kebetulan ada juga waktu saya ngomentarin Liga India. Saya lebih suka kayak gitu sebenarnya. Walaupun memang alhamdulillah ternyata pada lebih suka saya kayak gitu ketimbang saya full komentatorin play by play dari menit 1 sampai 90 plus. Karena kadang ada momen ketika emang nggak bisa dikomentarin gitu, kayak ternyata kedua tim tuh kayak cuma ngoper-ngoper itu kan tuh ngantuk banget. Jadi akhirnya ngakalinnya adalah di momen-momen itu saya ngasih trivia. Ngasih insight taktik. Saya ngasih misalnya ternyata si pemain A tuh pernah main di Arsenal loh, atau enggak si pemain B ini ternyata pernah main di Liga Spanyol loh. Wah, padahal itu kerjaan buat 2 orang, Un. Iya. Tapi untungnya karena bayarannya untuk 2 orang juga. Bayarannya untuk 2 orang. Oke, Bung Aun dan Bung Teguh tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.